Barakallahu fikum Pak Ustaz. Jazakallahu khairan. Oh ya. Oh iya, oke. Ya, Allah Maha baik. Ya. Jadi itu kesempatan kita untuk bertobat. At-taibu kaman la dzamba lahu. Ya. Baik, silakan. Kuning. Ya Ustaz, saya pernah dengar dulu Ustadz, ini nggak tahu hadis, katanya kalau itu masuk pintu surga yang 8 itu Ustadz, kita nggak boleh minta diruqyah. Iya. Ya, nah ruqyah ini ruqyah syar'i Ustadz, saya pernah diruqyah dulu, belajar ngeruqyah sebetulnya, jadi kita sama-sama teman saling ngeruqyah gitu. Dan itu kan yang pusing lah, dan inilah, saya juga diruqyah, nah itu termasuk gimana ya Ustaz? Kan tujuannya pengen masuk surga juga Ustaz. Ustaz bisa ngeruqyah juga tuh. Yang belajar meruqyah dari Quran Ustaz, bacaan Quran. Kan memang hadisnya mengatakan humul ladzina la yarqun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Kan hadisnya kan begitu. Jadi kriteria orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab adalah mereka yang tidak meruqyah. Mereka yang tidak minta diruqyah. Mereka yang tidak tatayyur. Mereka yang tawakal kepada Allah itu tawakalnya sempurna. Nah, bagaimana kita memahami hadis ini? Sementara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk bisa meruqyah. Ya. Menganjurkan orang-orang yang bisa meruqyah untuk secara sukarela meruqyah. Jadi harus difahami bahwa mereka yang tidak meruqyahnya ini maksudnya tidak meruqyah dengan ruqyah yang syirkiyah. Ruqyah yang bid'iyah. Ruqyah syirik, ruqyah bid'ah. Ya. Jadi tidak termasuk orang yang meruqyah secara syar'i. Ya, ini ada nih. Ya. Nah, ini Qur'annya, ini hadisnya. Wah, ini matanya kelihatannya ini kena jin, ya, diruqyah. Ya. Jangan harus diminta. Ya. Terlihat beda orang yang matanya terkena itu. Ya, saya ada guru dari Yordania, guru tafsir saya, Dr. Umar Ridwan, ya, yang menulis kitab Al-Istisyraq wal Mustasyrikun, ya, orientalisme dan orientalis. Ya. Itu waktu saya masih mahasiswa, ya, beliau diminta untuk datang ke rumah sakit jiwa di Grogol. Terus beliau katakan, ini yang gila cuma 2 orang aja ini, yang 20 atau lebih dari itu. Ini tidak gila. Ya, ini terkena jin. Dia bilang saya pengalaman, ya, sudah pengalaman berbelas-belas tahun, belasan tahun. Ini saya minta dikasih waktu 2 minggu. Ya, jadi diruqyah itu dalam setiap hari diruqyah mereka. Ya, sembuh 2 itu dari gila. Ya. Ya, jelas. Ya. Jelas itu tidak termasuk hadis yang tadi karena dia mengobati orang lain kan, ya, dengan cara yang benar diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi wala yastarqun, dan tidak minta diruqyah. Nah, yang ini tentu orang kalau minta diruqyah itu mengurangi tawakal dia kepada Allah. Dia tidak tawakal kepada Allah, tawakalnya kepada orang yang meruqyah. Itu tuh masalahnya. Tuh. Jadi apa hikmahnya? Hikmahnya agar orang yang bisa meruqyah jangan diminta. Kalau tahu ya ruqyah. Ya, tidak usah
tidak usah diminta. Ya, itu tuh ada kawan saya kayak terkena jin ya dari omongannya, dari seperti tidak sadar. Ya, kita yang merasa bisa, ayo mana? Ya, boleh saya meruqyahnya? Ya silakan silakan. Jadi tidak diminta. Ya, itu tuh hikmahnya. Ya. Gitu ya. Ya. Tapi masing-masing, kita praktek masing-masing saling meruqyah. Ya itu namanya cara untuk belajar. Cara untuk belajar, cara untuk mempraktekkan. Ya. Terus dan tidak tatayur. Tatayur itu apa? Tatayur itu kayak dukun begitu. Ya ada burung lewat ke sebelah kiri dia. Waduh ini bagaimana nih? Saya kayaknya bakal rugi. Ada ayam jago pupuruyuk jam 9 malam. Aduh siapa nih yang kecurian nih? Yang anaknya kecurian. Ya. Nah, itu namanya tatayur. Terus ada satu lagi wala yaktawun, dan tidak melakukan kai. Ya. Tidak minta dikai. Kai itu ya besi dipanaskan sampai mangar-mangar, sampai merah itu. Terus ditempelkan di badan orang yang sakit itu untuk penyembuhan. Ya. Nah, itu tuh itu juga Rasul melarang ya. Ya memang beliau mengatakan asy-syifa'u fi thalath. Ya, kesembuhan itu, penyembuhan itu ada dalam 3 pengobatan. Ya. Fi syurbati asalin, minum madu. Wa syartati mihjamin, apa namanya, bekam. Sayatan bekam, syartatu, sayat. Jadi sebenarnya yang tadi ikhtilaf ya, beda-beda. Ada yang mengatakan paling bagus itu apa namanya, pakai silet. Ada yang mengatakan ya beda-beda ya. Tapi itu ya wajar ada yang tersobek namanya, mau mengeluarkan darah yang kotor. Wa kayyati narin, dan kai dengan api. Wa inni anhaakum 'anil kai, dan saya melarang kalian menggunakan kai. Tapi kenapa Rasul katakan itu salah satu cara penyembuhan? Nah, itu cara penyembuhan terakhir. Karena itu sangat berat sekali. Ya, dan masih dipraktekkan di kalangan masyarakat Badui. Kai itu. Orang yang penyakit parah, kanker, segala itu pakai kai. Ya. Begitu ya. Baik, jadi saya kira tidak termasuk orang yang itu ya. Tapi orang yang minta, kalau Bu Nining minta diruqyah oleh saya, itu masuk, berarti tawakalnya nggak benar. Ya. Baca Quran aja sendiri, Ustaz. Zikir aja yang banyak. Iya. Orang kalau minta diruqyah berarti tidak, tawakalnya kepada Allah kurang. Iya. Keren, Ustaz. Afwan.